mencari matahari di kegelapan malam hari. Apa? Puasa 3 hari, Ayyamul Bid. Yang kedua, sholat duha. Nah, yang ketiga ini pesannya Rasulullah kepada Abu Hurairah, witirlah sebelum tidur. Witirlah sebelum tidur. Nah, tentang witir ini Bapak Ibu, boleh dikerjakan di awal malam setelah sholat Isya, di pertengahan malam, boleh juga di akhir malam, dan ini yang paling banyak ya penguatannya. Yang paling afdol itu memang di sepertiga malam terakhir. Nah, mengapa Abu Hurairah dipesan oleh Rasul sebelum tidur sholat witir? Karena Abu Hurairah itu senangnya itu kalau sholat malam awal malam. Dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu, jadi keluarganya Abu Hurairah itu sepanjang malam sholat malam. Jadi setiap malam rumahnya bercahaya. Kalau kita alhamdulillah rumahnya juga bercahaya. Televisi gitu ya. Wah ini ya. Aduh, berita-beritanya sekarang lagi nggak enak, nggak usah lihat berita-berita lah ya gitu ya. Nah itu, jadi Abu Hurairah itu kalau sholat malam, awal malam sampai selesai gitu ya, menjelang tidur, taruhlah sampai tengah malam. Nanti dilanjutkan oleh istrinya. Abu Hurairah tidur, istrinya sholat malam sampai sekitar jam 2, setengah 3. Istrinya tidur, dilanjutkan anaknya yang perempuan sampai subuh. Pernah nggak Bapak Ibu rumah kita gantian kayak gitu? Pernah nggak? Halo? Belum ya, sekali-kali. Di bulan Rajab ini bagus juga ya. Ya, kerjakan itu ya. Nah, pada bulan Rajab ini saya ingin tekankan, Allah berfirman dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat yang keberapa, Bu? Surat yang ke-9. Coba urut-urutan surat paham ya? Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 halo 6 berhenti Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal. Nah, 9-nya At-Taubah. Itu namanya Sab'ut Tiwal. 7 surat yang panjang-panjang. Kok 7 Ustaz? Iya. Itu kan tadi 9 dikurangi Al-Fatihah jadi 8. Sebenarnya Al-Anfal sama At-Taubah itu jadi 1, maka disebut Sab'ut Tiwal. Maka At-Taubahnya enggak ada basmalahnya gitu ya. Nah ini. Jadi intinya itu Al-Anfal sama At-Taubah itu temanya itu tentang bagaimana kita berjuang, berjihad. Ada 3 orang Bapak Ibu, 3 kelompok yang akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-mujahid fi sabilillah, orang yang hidupnya selalu berjuang di jalan Allah. Bapak Ibu hadir ke sini pengajian itu berjuang di jalan Allah. Salat itu berjuang di jalan Allah, mencari nafkah berjuang di jalan Allah. Itu Allah kasih pertolongan terus. Yang kedua al-muqatib. Al-muqatib itu orang yang kekurangan ya, atau mungkin dulu budak gitu ya, yang berjuang mencari uang setiap saat untuk menebus dirinya biar merdeka, biar bebas gitu. Jadi orang-orang sekarang kalau kita sering berbagi ketika banyak musibah, ya hari ini tadi malam ada musibah dari saya itu. Ini sudah lagi koordinasi angin puting beliung. Ini data terbaru sampai 80 rumah. Banyak ya. Ini kami sebenarnya tadi lagi bergerak menggantikan genting-genting yang pada pecah untuk berbagi. Jadi bersama jamaah kami bergerak kalazismu. Nah, musibah apa saja nanti saya sampaikan dalam tarjih itu ada sekitar 10 istilah dalam Al-Quran dan hadis tentang musibah gitu ya. Ini yang berjuang. Yang ketiga yang akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala
adalah an-nakih yuridu minal afaf. Orang yang nikah karena ingin berjuang meninggalkan kemaksiatan. Jadi dia itu nikah itu karena pengen suci, pengen bersih. Maka ibu-ibu, bapak-bapak saya sampaikan, kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak dan anaknya sudah apa? Kesana kemari berdua, jangan lama-lama, udah nikahkan aja. Masih sekolah, nah kenapa pacaran sekolah itu ya? Gak apa-apa sekolah nikah itu. Apalagi banyak ini ya. Ini perbuatan zaman sekarang dosa besar tapi dianggapnya biasa. Zina, riba, itu dianggapnya biasa, alhamdulillah ya. Maka yang terjadi nanti banyak bencana itu kan. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari bagus namanya bulan Haram, Arba'atul Hurum. Maka di bulan mulia ini lakukanlah kesungguhan, semangat untuk melakukan perbuatan yang kita punya. Apa? Puasa silakan, sholat malam bagus, ya, berbagi, masya Allah, ya. Dan utamanya apa Allah pesan? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Zalim, kita itu sering zalim. Kezaliman kita kalau bentuknya mungkin bau, dosa misalnya bau, dia sampean kabeh ora bisa ambekan. Mambune ora karuan. Ya, direkan dosa mambu itu ya, sesek nyong sampean kabeh ambekane. Karena ngambung dosa. Nah niki. Maka fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau berbuat zalim terhadap dirimu sendiri, mata kita, telinga kita, lisan kita. Dulu pernah saya sampaikan ada mata yang tidak tersentuh api neraka. Di antaranya ainun batat takhrusu fi sabilillah, ainun bakat, ya, mata yang menangis, ya, karena dia itu berjaga di sisi Allah. Salat malam. Nah ini ya. Ainun bakat fi khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ainun batat takhrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di jalan Allah. Mata, telinga, masya Allah, Bapak Ibu. Kita itu kalau keluar rumah, itu telinga kita itu sering dengarnya macam-macam. Gak usah keluar rumah lah, di rumah dengerin berita, ada ghibah, ada fitnah, ya. Yang baik dikatakan gak baik, yang gak baik dikatakan baik. Ini kan bagian dari fitnah, telinga. Terus lisan. Maka Allah berfirman dalam surat As-Saff, ya, ini ayat yang sudah terkenal, ya, sering dengar gitu ya. Jangan sampai kita ucapannya tidak sama dengan perbuatan. Maka itu termasuk dosa-dosa yang besar. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan. Kabura maqtan itu ibu-ibu artinya sangatlah dibenci di sisi Allah, itu ya. Besar dosanya itu ya. Maka kabura itu berasal dari kata ya, kabura yakburu kabirun. Kabura itu artinya besar atau menjadi besar. Besar. Makota yamkutu maktan. Itu artinya benci, membuat marah, murka. Dalam Al-Quran itu banyak itu ya yang kabura maktan. Di antaranya ayat yang tadi saya baca ya. Ada lagi surat Ghafir ayat 10. Kemudian ayat 35, surat Fatir ayat 39 ya. Dalam tafsir Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir itu ya, itu ketika diserukan kepada mereka oleh malaikat, ya, itu mereka itu nggak mau, membenci diri mereka sendiri sewaktu mereka dimasukkan dalam neraka. Jadi nanti ketika orang-orang kafir masuk neraka, yaitu dia malah marahnya sama sendiri, gitu ya. Saling menyalahkan, gitu ya.
Sesungguhnya kebencian Allah kepada mereka itu lebih besar daripada kebencian mereka kepada diri sendiri. Ya, namanya kabura maktan. Ya. Jadi kabura maktan berarti besar kebencian terhadap diri sendiri, yaitu orang kafir terhadap dirinya sendiri ketika diserukan atau dimasukkan ke dalam neraka.